Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pemeliharaan standar kinerja pribadi. Secara etimologi, grooming berarti perawatan atau pemeliharaan. Sedangkan kata grooming dalam bahasa Inggris will groom yang berarti berpenampilan serasi. Jadi, grooming adalah penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hakikat dan pentingnya penampilan diri. Penampilan diri atau grooming sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi tenaga pelayan seperti sales, pedagang, atau penjual yang harus berpenampilan serasi dan menarik. Grooming dalam pelayanan prima identik dengan penampilan diri tenaga pelayanan, sales, sekretaris, atau pedagang pada waktu bekerja memberikan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Kita lanjut pada tujuan penampilan diri. Ada beberapa hal yang terkait dalam rangka melaksanakan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, yaitu pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan diri. Berpenampilan menarik salah satu bagian dari kunci sukses dalam bekerja, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Agar dapat tampil serasi di depan pelanggan, kita harus dapat memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, kesehatan tubuh yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi harus bergizi dan selalu berolahraga. Yang kedua, perawatan anggota tubuh seperti perawatan kulit, perawatan wajah, perawatan tangan dan kaki, perawatan rambut, serta menghilangkan bau badan dan nafas tidak sedap. Selanjutnya, berbusana secara rapi atau will grooming. Dalam berbusana yang serasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh. Agar dapat tampil baik dalam berbusana, seseorang harus mengetahui bentuk tubuhnya, apakah pendek, tinggi, gemuk, ataupun kurus, supaya dia bisa memilih busana yang sesuai dengan porsi tubuhnya. Yang kedua, usia. Usia seseorang dapat juga dijadikan cerminan dalam berbusana. Seseorang yang berusia 20 tahunan tentu berbeda cara berbusananya dengan usia 40 tahunan. Selanjutnya, waktu. Pada umumnya, pakaian kerja berlaku untuk semua waktu. Tetapi ada kalanya harus melakukan pertemuan dengan kolega pada saat-saat tertentu yang tidak resmi seperti acara makan malam. Maka pakaiannya disesuaikan dengan acara tersebut. Yang selanjutnya, tempat. Saat memilih busana yang akan dikenakan, sebaiknya perhatikan juga tempat di mana Anda akan beraktivitas, apakah ke kantor, menghadiri pertemuan dengan kolega, berolahraga, rekreasi, atau saat ke pesta pernikahan atau ulang tahun. Uraian pakaian resmi menurut tata cara berbusana internasional. Yang pertama, pakaian setelan lengkap. Pakaian setelan lengkap terdiri atas pantalon, jas, dan dasi. Pada pagi hari, memakai warna light color atau bukan warna hitam. Pada waktu mengikuti upacara kenegaraan, mengenakan setelan jas dan dasi, kecuali jika dalam surat undangan tertulis sport shirt atau no jacket. Yang kedua, pakaian resmi atau black tee. Pakaian resmi terdiri atas celana hitam, kemeja putih, dasi kupu-kupu,
kaos kaki hitam dan sepatu hitam. Di Amerika Serikat atau di negara-negara barat, untuk beberapa musim dipakai black tee. Di Indonesia, masalah pakaian resmi sangat fleksibel dan agak luas, sehingga tidak harus selalu berpakaian resmi. Yang ketiga, drag suit. Berbusana drag suit dianggap pakaian resmi untuk budaya Indonesia. Pakaian jenis ini dapat digunakan untuk pakaian sehari-hari. Pada acara resmi kenegaraan, para pejabat boleh memakai setelan kemeja batik, yang penting sopan. Selanjutnya, wujud penampilan diri atau good looking. Ketampanan atau kecantikan tidak menjamin seorang laki-laki ataupun perempuan tampil menarik. Bahkan, seorang tanpa bersolek atau berhias pun akan tampil cantik dan menarik jika memiliki sifat-sifat atau pribadi yang baik. Kita lanjut pada materi tentang model teori kinerja. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran tertentu. Adapun beberapa model teori kinerja yang melakukan analisis terhadap sejumlah variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu. Di antaranya, yang pertama, variabel individu. Variabel jenis ini dikelompokkan pada sub-variabel kemampuan, latar belakang, dan geografis. Sub-variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja. Sedangkan variabel geografis memiliki efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu. Yang kedua yaitu variabel psikologi. Variabel jenis ini terdiri dari sub-variabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman bekerja sebelumnya, dan variabel geografis. Variabel psikologi merupakan variabel yang kompleks dan sulit diukur dan sukar mencapai kesepakatan karena seseorang individu masuk dan bergabung dalam organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang, dan keterampilan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu variabel organisasi. Variabel jenis ini berefek tidak langsung terhadap perilaku kinerja individu yang digolongkan dalam sub-variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Sub-variabel imbalan berpengaruh untuk meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya secara langsung akan meningkatkan kerja individu. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang pemeliharaan standar kinerja pribadi. Bagi Ananda yang kurang mengerti, silahkan bertanya. Ibu tekankan lagi, jangan malu bertanya karena di sini kita sama-sama belajar. Meskipun kita belajar daring, Ibu harap partisipasi dan keaktifan Ananda dalam pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan kemana-mana karena kondisi pandemi sekarang. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.